Ada satu pepatah yang pernah dikatakan oleh Nikola Tesla. Katanya begini, jika kita ingin mengetahui semesta, pahamilah tentang energi, frekuensi, dan vibrasi. Nah, jadi inilah yang harus kita pahami bahwa semesta itu ada yang energi, vibrasi, dan frekuensi. Supaya dalam ruang kehidupan kita, kita tahu bahwa semesta ini bekerja dan dia tidak diam. Dalam buku 12 Hukum Abadi Alam Semesta ini, yang pertama itu ada hukum kesatuan ilahi. Jadi dalam hukum kesatuan ilahi, segala sesuatu saling terhubung. Nah, jadi maksudnya apa? Segala sesuatu itu saling terhubung. Jadi begini, teman-teman. Pada dasarnya, pada hakikatnya, kita ini terhubung satu sama lain. Anda dengan pasangan Anda, dengan teman Anda, dengan rekan Anda, dan dalam segala hal kita itu saling terhubung. Jangankan terhubung dengan sesama manusia, kita juga bisa terhubung dengan makhluk lainnya. Di sini kita sadar bahwa ada atom dalam tubuh kita yang itu terkoneksi dengan seluruh jagat alam semesta ini. Nah, inilah konsep, kalau di Jawa itu ada yang namanya konsep manunggaling ingkaulah Gusti gitu kan. Nah, itu sebetulnya hukum kesatuan ilahi. Jadi kita itu saling terhubung dan terkoneksi satu sama lainnya. Dan dalam agamaan itu dijelaskan bahwa Tuhan itu sangat dekat. Dia tidak jauh dari urat nadi kita. Nah, karena apa? Karena kita, atom dalam diri kita terhubung dengan Sang Pencipta. Yang kedua ada hukum vibrasi. Jadi setiap makhluk, setiap benda, setiap pikiran, setiap emosi, dan setiap keinginan memiliki vibrasinya sendiri yang unik. Jadi memang betul, kita itu memiliki vibrasi yang mungkin kita tidak bisa melihat karena bahasa vibrasi itu bahasa energi. Tapi percayalah bahwa apa yang kita pikirkan itu akan terpancar ke semesta. Makanya kalau kita berbicara, kalau kita berpikiran, kalau kita berprasangka itu sebaiknya yang kadar positifnya itu lebih banyak. Karena apa? Karena setiap apa yang kita pancarkan itu akan langsung tersave oleh semesta. Dan kemudian mungkin Sobat Awareness pernah mendengar hukum tarik-menarik. Jadi hukum tarik-menarik ini yang serupa akan saling tarik-menarik. Jadi contohnya begini, kenapa saya kok bisa berjumpa dengan teman satu circle saya yang sama-sama memiliki kesamaan visi, kesukaan benda yang sama misalnya, atau kesukaan hobi yang sama. Ini semua karena hukum tarik-menarik. Kita itu menarik apa yang kita vibrasikan. Jadi hukum tarik-menarik ini ada sangkut pautnya juga dengan hukum vibrasi. Kita akan menarik apa yang kita manifestasikan, apa yang kita vibrasikan, apa yang kita pancarkan itu akan tertarik oleh diri kita sendiri. Nah, itu namanya hukum tarik-menarik. Masih berbicara hukum tarik-menarik ya. Hukum tarik-menarik itu kadang begini. Loh, kan katanya yang serupa itu akan menarik. Berarti kenapa kalau kita misalkan berdoa atau berafirmasi, kenapa kok selalu tidak terkabul atau tidak terwujud? Katanya doa yang baik-baik adalah energi dan vibrasi yang akan menarik kebaikan pula, kan begitu ya. Nah, ini kadang kita suka gini ya Sobat Awareness, kadang kita suka lupa bahwa pada dasarnya di semesta ini tidak hanya ada hukum tarik-menarik, ada yang namanya hukum korespondensi. Jadi hukum korespondensi itu sebagaimana kadang gini, kita suka mendengar hidup itu berputar katanya, kadang di atas, kadang di bawah. Nah, dalam hukum korespondensi itu seperti itu. Jadi ketika
hidup kita di atas, bagaimana kita memperlakukan kehidupan kita di atas. Ketika hidup kita di bawah, bagaimana kita memperlakukan hidup kita di bawah. Berkaitan dengan hukum korespondensi, ini juga masih ada menyambung dengan hukum tarik-menarik, hukum vibrasi, karena bagaimana kita menyikapi keadaan ketika kita ada di atas. Atas bawah itu inilah, katakanlah atas itu adalah kebahagiaan, bawah itu adalah penderitaan. Karena pada realitanya setiap manusia pasti akan mengalami apa yang dinamakan kebahagiaan, penderitaan, di atas, di bawah pasti, dan itu akan terus bergerak, berputar, dan kita tidak akan bisa mengelak. Pasti suatu saat kita ada di bawah dan pasti suatu saat juga kita ada di atas. Tapi bagaimana kita menyikapinya. Nah, inilah yang dibaca oleh semesta, bagaimana kita menyikapi keadaan, sebagaimana kita ada di atas dan juga ada di bawah. Kemudian ada hukum tindakan. Jadi hukum tindakan ini adalah mengharuskan kita tindakan yang selaras. Jadi bagaimana contohnya? Misalnya begini. Misalkan kita berdoa, ya Tuhan, saya pengen banyak uang, gitu kan? Nah, bagaimana kita supaya bisa dapat uang? Tentunya harus ada tindakan. Nah, tindakannya seperti apa? Misalnya kita bekerja dengan apa yang kita mampukan, dengan pekerjaan dari hobi kita dan sebagainya. Jadi gak mungkin kita berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan saya pengen uang. Pokoknya gak mau tahu uangnya harus turun dari langit. Gak mungkin ya. Jadi semesta itu gak akan mengabulkan doa seperti itu. Jadi kita pengennya banyak, proposal kepada Tuhannya banyak ya. Setiap kita beribadah, kerjaannya minta, tapi tindakannya nggak ada gitu. Cobalah dibarengi. Ketika kita katakanlah berdoa itu adalah vibrasi, kita bervibrasi kepada Sang Pencipta, kepada semesta, bahwa saya akan berusaha semampu saya supaya saya memiliki hal yang saya inginkan. Misalnya saya akan bekerja supaya saya bisa membeli barang-barang dan mencukupi kebutuhan misalkan. Nah, harus ada atraksinya, harus ada tindakannya. Gak mungkin diam aja, gak ada tindakan. Jadi gimana semesta mau bekerja? Gimana rezeki itu akan datang kalau kitanya sendiri diem aja gitu. Nah, ini yang dibaca oleh semesta adalah hukum tindakan. Bagaimana kita bertindak dalam kehidupan kita. Apakah mau berusaha atau kita hanya stuck di situ aja, tidak mau berusaha. Karena yang namanya kehidupan itu harus ada tindakan. Nah, ini namanya hukum tindakan. Jadi kita harus bertindak untuk mendapatkan hasil. Kemudian hukum selanjutnya ada hukum sebab akibat. Ini paling banyak di ini ya, orang-orang itu pasti tahu lah. Hukum tindakan itu hukum sebab akibat itu kadang orang menyebutnya hukum karma. Dan ini memang benar, karena setiap tindakan memiliki konsekuensi. Apa yang kita tanam itu pasti akan berbuah. Kita bertanam kebaikan, pasti buahnya juga kebaikan. Kita bertanam keburukan, buahnya juga keburukan. Jadi hukum sebab akibat ini saya rasa sebagian orang sudah paham ya, sudah ngerti bahwa setiap apa yang kita lakukan itu berbuah konsekuensi atau sebab akibat.